Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Falisya Hifadzara dengan NIM 11523002440. Perkenalkan, aku Iriani Sirena Putri Santosa dengan NIM 115230090. Perkenalkan, saya Jericho Chandra Satria Utama dengan NIM 11523003119. Perkenalkan, saya Novel Dramazani dengan NBI 11523000252. Nama saya Raditya Aidila dengan NIM 11523000277 di kelas Cyber Communication kelas B yang diampu oleh dosen Bu Irma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks KBGO di dalam Cyber Society dan Culture. Karena materi dibagi 4, saya kedapatan di konteks Cyber Society and Culture. Nah, saya jelaskan dulu. Sebelumnya, KBGO itu adalah singkatan dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan, dibantu, ataupun diperburuk dan diperkuat melalui teknologi informasi dan komunikasi atau media. Medianya tuh digital seperti telepon genggam, komputer, media sosial, dan platform online lainnya. Dalam konteks Cyber Society and Culture sendiri, KBGO adalah kekerasan yang terjadi lewat internet atau media digital seperti media sosial, chat, email, dan aplikasi yang berbasis online lainnya. Kekerasan ini tuh biasanya dilakukan karena beberapa alasan seperti gender, terus misalnya menyerang perempuan, terus kelompok LGBT, atau bahkan orang yang dianggap berbeda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tentang Cyber Society and Culture. Jadi, Cyber Society adalah masyarakat yang terbentuk di dunia maya atau internet. Orang-orang itu bisa berinteraksi tanpa bertemu di dunia langsung, tidak terbatas oleh jarak ataupun waktu. Konsep ini tuh dipakai semenjak internet itu dipakai secara luas di abad ke-20. Sedangkan cyber culture itu adalah budaya yang berkembang di dunia maya tersebut. Budaya ini tuh mencakup cara orang berkomunikasi, terus kebiasaan, aturan tidak tertulis, cara berpikir yang berkembang saat berinteraksi lewat media sosial atau internet. Misalnya cara orang berinteraksi dengan menggunakan meme, menggunakan bahasa singkat yang hanya dimengerti di dunia digital. Di video ini, aku akan membawakan topik cyber etika. Nah, apa sih KBGO menurut cyber etika? KBGO sendiri merupakan singkatan dari kekerasan berbasis gender online yang dilakukan melalui teknologi digital. Dalam konteks cyber etika sendiri, KBGO merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan, rasa hormat, dan tanggung jawab yang seharusnya dijunjung tinggi pada saat berinteraksi di media digital. Jadi yang dimana seharusnya kita tetap menjaga rasa sopan dan kehormatan kita, seperti layaknya kita berinteraksi secara langsung, itu seharusnya kita juga mengaplikasikannya pada saat kita melakukan atau berinteraksi secara daring atau melalui media digital. Nah, selanjutnya, sejarah dari cyber etika sendiri adalah sebuah norma yang mengatur bagaimana individu seharusnya bersikap baik dalam berinteraksi di media online ataupun digital. Nah, konsep ini pertama kali berkembang pada awal tahun 90-an ketika internet mulai diakses oleh masyarakat umum melalui email dan forum diskusi daring. Di Indonesia sendiri, cyber etika mulai berkembang pada tahun 2000-an saat masyarakat belum paham mengenai literasi digital, terutama dalam cara beretika saat berkomunikasi di dunia digital. Pada era 2000-an sendiri, itu merupakan titik awal di mana masyarakat itu baru menggunakan internet, lebih lagi masyarakat di Indonesia. Dan di titik itu sendiri, menurut saya, beberapa hukum mengenai attitude yang ada di media sosial itu belum sebanyak itu dan belum berkembang secara penuh. Makanya banyak masyarakat yang belum paham adanya literasi digital, yang dimana mereka tetap harus beretika dalam berinteraksi secara online ataupun di media sosial. GO menurut anonimitas di ranah cyber adalah bentuk kekerasan berbasis gender
yang dilakukan oleh pelaku yang menyembunyikan identitasnya di dunia maya dan juga memanfaatkan kerahasiaan itu untuk melecehkan, mengancam, atau menyakiti korban tanpa rasa takut akan konsekuensi yang ia terima, baik secara hukum ataupun sosial. Anonimitas di ranah cyber terjadi karena gabungan faktor teknis dan sosial. Seperti yang pertama, kurangnya sistem verifikasi. Lalu yang kedua, adanya teknologi penyembunyi identitas. Yang ketiga, adanya budaya imunitas atau merasa bebas dari hukuman. Lalu yang keempat, adanya kurangnya regulasi dan kontrol hukum digital. Lalu yang kelima, adanya budaya online asal viral tanpa memperdulikan etika. Beberapa orang merasa kalau tidak ketahuan ya nggak masalah. Di sini saya mau membawakan topik seputar tentang cybercrime. Jadi cybercrime ini tuh bisa dibilang ngikutin perkembangan teknologi dari komputer ke internet. Nah, jadi awal sejarah itu sekitar tahun 1960-an. Kejahatan cyber ini tuh sebenarnya belum terlalu rame sih, karena kan masih di komputer dan itu tuh masih jarang dan belum terkoneksi banyak banget kayak sekarang. Tapi waktu itu tuh udah mulai ada yang kayak iseng atau mulai banyak melakukan kejahatan itu buat sistem awalnya tuh nyoba-nyoba aja, kayak di otak-atik coba-coba. Nah, pas internet itu mulai nyebar di tahun 80-an, kejahatan cyber itu mulai kelihatan serius. Jadi mulai muncullah hacker-hacker yang ngebobol sistem-sistem teknologi atau sistem-sistem pemerintah. Lalu sistem perusahaan juga pada tahun 80-an itu. Pas udah masuk ke tahun 2000-an, cybercrime ini otomatis makin canggih dong, karena teknologi juga semakin canggih. Mulai dari pencurian data atau penipuan, serangan cyber antar negara, itu tuh benar-benar makin gila. Ada yang namanya ransomware, phishing, kejahatan lewat media sosial, bahkan deepfake buat nipu orang. Jadi cyber ini tuh berevolusi bareng teknologi canggih, jadi makin pinter juga gitu loh para pelakunya untuk melakukan cybercrime ini. Apa sih KBGO ini bisa terjadi? Apa alasan kenapa KBGO ini bisa terjadi? Tetapi yang saya riset, KBGO ini terjadi dikarenakan orang di dunia maya itu bisa bersembunyi di balik nama palsu atau anonim yang membuat mereka tuh berani. Mereka tuh nggak diketahui identitas aslinya. Aturan dan pengawasan di internet itu juga belum cukup kuat untuk mencegah ataupun menghukum pelaku. Budaya di dunia maya ini juga kadang-kadang kurang menghargai perbedaan dan masih banyak stereotip atau pandangan orang-orang tentang gender yang menyebabkan kejahatan KBGO ini terjadi di dunia maya. Berlanjut ke bagaimana sih KBGO dalam konteks cyber culture dan society itu bisa terjadi. Rata-rata masyarakat masih melakukan KBGO ini karena beberapa alasan. Perkembangan teknologi itu tuh sangat berkembang sangat cepat. Tapi dengan seiring berkembangnya dengan cepat itu, edukasi kesadaran masyarakat tentang etika digital dan kesetaraan gender membuat kasus KBGO ini kian meningkat. Adanya anonimitas dan orang-orang identitas palsu dunia maya itu membuat pelaku KBGO merasa lebih bebas, bukan kekerasan, takut langsung ketahuan. Itu mempermudah pelaku pelecehan, ancaman, penyebaran konten negatif secara online. Yang terakhir, menurut kami, pengawasan dan regulasi yang efektif di dunia digital menyebabkan kekerasan ini ditindaklanjuti secara cepat. Platform media sosial belum cukup ketat dan dalam melakukan pengawasan. Contoh Twitter atau X, namanya sekarang X ya, masih mengizinkan penggunanya itu untuk berkata kasar, tidak seperti di TikTok. Dan ketika kita mengetik kata kasar itu kita dihapus otomatis oleh TikTok dan dikasih surat pelanggaran, dikasih peringatan gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa upaya yang telah dilakukan dalam menolak KBGO. Jadi upaya yang dilakukan adalah dokumentasi dan pelaporan kasus. Korban yang terkena KBGO didorong dan disarankan untuk mendokumentasikan semua bentuk kekerasan yang dialami secara detail dan melaporkan ke platform online atau pihak yang berwenang seperti kepolisian dan Komnas Perempuan.
membantu proses penanganan dan penegakan hukum, dan sosialisasi serta seminar tentang KBGO, serta berbagai kampanye dan sosialisasi dilakukan di sekolah, komunitas, dan media untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender online. Khususnya di kalangan remaja yang rentan, ini dilakukan agar bentuk edukasi tentang KBGO bisa tersampaikan kepada masyarakat, terutama para remaja yang rentan terkena KBGO. Selanjutnya contoh kasus KBGO. Kasus revenge porn di Pandeglang, Banten pada tahun 2023. Seorang mahasiswi berinisial IAK menjadi korban revenge porn yang dilakukan oleh mantan kekasihnya yang berinisial AHM. Mereka berhubungan sejak SMP hingga kuliah. Selama berhubungan tersebut, IAK mengalami kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan yang direkam dalam video. Video tersebut atau video asusila tersebut kemudian digunakan AHM untuk mengancam dan akhirnya disebarkan ke teman-teman IAK tanpa izin. Dengan adanya kasus Kim Seron yang sempat naik-naiknya pada saat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun atau pokoknya nggak sampai 5 tahun yang lalu, itu tuh cukup naik karena kasus beliau yang memutuskan untuk bunuh diri itu terjadi karena banyaknya cybercrime yang terjadi di dunia maya ini. Jadi terutama soal pencemaran nama baik dia di internet, penyebaran hoax, bahkan itu bisa membelok juga ke cyberbullying ya. Nah, beliau ini juga sempat terlibat di kasus yang menyetir sambil mabuk. Itu dia tuh benar-benar jadi sasaran komentar hujatan, jadi kayak sasaran empuknya dan bisa digoreng kemana-mana sama netizen yang bahkan itu tuh nggak di negara Koreanya langsung. Dan banyak juga yang nyebarin foto padahal itu tuh belum pasti itu tuh benar-benar fotonya beliau atau bukan. Nah, tekanan dari itulah yang bikin beliau ini depresi berat saking berdampaknya akun-akun yang melakukan penyebaran tidak senonoh itu. Jadi itu termasuk kriminal yang bisa membunuh orang tanpa tangan yang kotor hitungannya. Itu tuh bisa membunuh orang bahkan sampai ke kesehatan mentalnya. Jadi itu termasuk kriminal tapi di dalam dunia maya begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KBGO? Upaya yang dilakukan menurut kami kurang lebih sama dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat sejauh ini. Menurut kami yang paling penting adalah sosialisasi atau seminar tentang KBGO harus segera diperbanyak dan disebarkan ke sekolah-sekolah atau universitas untuk meminimalisir adanya KBGO yang semakin banyak. Pengawasan dari orang tua atau orang terdekat sangat penting agar bisa memantau anak, terutama remaja yang rentan terdampak KBGO ini. Oke, itu tadi penjelasan dari KBGO di beberapa ranah konsep. Semoga dengan adanya video yang telah kami sampaikan dan materi mengenai edukasi cyber dapat membuat teman-teman sekalian mengerti dan lebih mengurangi kasus KBGO, terlebih lagi yang berada di Indonesia. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan saat berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.